Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat barokah dari Abdurrahman As-Sagaf. Mudah-mudahan mendapat barokah awliya as-salihin, mendapat barokah para ulama, mendapat barokah para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita dengar dari Habib Ahmad, dari Habib Syekh. Malam ini di Tarim Hadramut diadakan khatmul Quran di Masjid Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf. Dikatakan oleh para salihin, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Habib Ahmad bin Hasan Atas mengatakan qisasus salihin sabunul qulub. Ketika disebut orang saleh, rahmat itu turun. Kenapa? Karena malaikat itu sangat cinta dengan orang saleh. Dan malaikat itu beribadah kepada Allah dengan mencintai aulia. Hadis yang sahih yang sering kita dengar, jika Allah cinta kepada hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan, maka kamu wajib mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril beribadah dengan cinta kepada si wali tersebut. Cinta aulia itu ibadahnya malaikat Jibril. Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril memanggil, fayunadi Jibril li ahli sama. Seluruh penghuni langit dipanggil oleh malaikat Jibril. Ya pemimpinnya. Ya ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan ibnu fulan. Allah cinta kepada fulan bin fulan. Maka kamu semua, malaikat baik di aras, malaikat di kursi, malaikat di langit, malaikat yang di bumi, malaikat apapun, penjaga apapun, tugasnya apapun, mendapat instruksi kamu wajib cinta kepada mereka. Fayuhibbuhu ahlus sama, sehingga penduduk langit pun semuanya beribadah kepada Allah dengan cinta aulia. Jadi satu kehormatan yang besar, suatu nikmat yang agung jika Allah memberikan di hati kita cinta kepada aulia. Ibadahnya malaikat ini, amalnya malaikat ini. Mudah-mudahan ditetapkan cinta aulia, cinta salihin. Makanya itu ketika disebut orang saleh, malaikat datang karena dia cinta kepada orang yang ingin disebut tadi. Dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas mengatakan kisah orang saleh itu seperti sabun pembersih hati kita. Ada noda itu yang dicuci udah hilang, tapi ada noda yang bandel, gak bisa dengan air, harus dikasih sabun pemutih. Demikian juga hati kita ini banyak noda-noda yang bandel. Hati saya, maaf, bukan hati kita, hati saya banyak noda yang bandel. Kalau hati sampean kan noda yang gak bisa hilang. Pak, cinta dunia ada enggak? Ada enggak? Senang maksiat ada enggak? Malas ibadah ada enggak? Baca Quran baru 1-2 lembar udah capek ada enggak? Itu namanya sakit. Idza tahurat qulubuna manashba min kalami rabbina. Jika hati kita bersih, kita tidak mungkin merasa cukup membaca Quran.
Di antaranya kalimatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Selalu baca Quran, kurang. Hatam sudah, kurang lagi. Hatam udah 2 kali, kurang lagi. Hatam lagi, kurang lagi. Seperti kita dengar tadi, Al-Habib Abdurrahman As-Sakkar, 4 kali siang hari, 4 kali malam hari. Ada yang mengatakan 2 siang, 2 malam. Gimana cara bacanya dulu ya? Ya dibaca, diloncati gitu. Habib bisa. Tapi saya ngambil yang singkat, Qul huwallahu ahad 3 kali, hatam 1. Qul huwallahu ahad 6 kali, hatam 2. Qul huwallahu ahad 9 kali, hatam 3. Kalau Abdurrahman ini waktunya itu diberi berkah. Kita bisa. Ya nggak langsung 8 kali sehari semalam, enggak. Ada prosesnya beliau juga. Pertama sekali hatam, tambah lagi mujahadah 2 kali, tambah lagi mujahadah. Karena kalau kita ngatur waktu kita, Allah beri berkah Pak. Allah beri berkah di waktu itu. Ini nggak bicara karamah ya. Kalau bicara karamah sehari bisa puluhan kali Pak. Karamah. Ini nggak bicara karamah. Ini bicara barakatul waktu yang berkah. Kalau bicara karamah, 1 kali baca Fatihah bisa menghatamkan Quran di waktu Fatihah. Karena gurunya Habib Ali Habsyi, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Ali Habsyi waktu haji, karena Habib Ali ini sangat dicintai oleh gurunya, dan Habib Ali Habsyi sangat cinta sama gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Waktu Habib Ali Habsyi tawaf di Ka'bah, ditegur, sini, kamu Ali bin Muhammad bin Hussein bin Al-Habsyi. Kok tahu? Padahal Habib Ali baru ketemu saat itu sama orang ini. Rumah kamu di Sewon, Hadramut, di sebelahnya ada masjid. Diceritakan semua sampai ibumu namanya Fulana. Semua rahasia Habib Ali Habsyi dibuka. Siapa orang ini? Kok kenal kayak tetangga rumah? Iqra al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Saya lihat di bawah, di wajahnya, saya nurut, saya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai waladhdallin, amin. Ketika saya mulai membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, yang nanya saya tadi, yang dulu saya baca Fatihah, dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Alif Lam, Surat Al-Baqarah selesai, Ali Imran, terus sampai An-Nas. Demi Allah, kata Habib Ali Habsyi, saya dengar hurufnya 1 per 1, bacanya tartil. 30 juz dibaca dalam waktu baca Fatihah. Gak masuk akal, akalnya sampean rusak. Akalnya sampean bermasalah, gak percaya karamah. Ini karamah. Kalau masuk akal bukan karamah. Orang tidak bisa baca Al-Quran 30 juz dalam waktu baca Fatihah. Berapa menit cuma Fatihah. Tapi Allah mampu memberi berkah. Habib Abu Bakar Al-Attas, waktu yang 1 menit diberkahi.
Mampu nggak Allah? Udah contohnya sekarang kita bawa ke saya tadi. Perjalanan yang begitu berapa ratus ribu tahun itu mestinya yang dialami Nabi itu. Kalau Mekah, Masjidil Aqsa 2 bulan pulang pergi. Masjidil Aqsa ke langit pertama, ke langit kedua, ketiga, keempat, berapa ratus ribu tahun itu mestinya perjalanan semua itu. Hanya sekejap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya karomah. Kalau Nabi mukjizat. Al-Habsyi sumpah demi Allah, wallahi saya dengar hurufnya satu persatu baca itu. Saya walau dhalim minal jinnati wan nas. Hatam. Bingung Al-Habsyi siapa ini? Udah pergi. Al-Habsyi setelah haji pergi ke gurunya. Diingatkan sama gurunya, hal hasala fika syai', waktu kamu haji ada sesuatu yang aneh. Al-Habsyi masih enggak ngeh. Enggak, alhamdulillah semuanya. Enggak ada yang tanya sama kamu. Oh iya, lalu ingat ya Al-Habsyi, ada orang subhanallah gharib, aneh, saya enggak kenal sama dia tapi dia kenal saya semuanya. Dan dia nyuruh saya baca Fatihah, dan dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir di waktu saya baca Fatihah. Tahu kamu siapa dia? Kurang, saya nggak kenal. Huwa ana, saya itu. Allahumma itu saya. Gurunya Syekh Habib Abu Bakar bin Abdullah. Kalau yang dilakukan Nabi Abdurrahman ini itu barakatul wakil. Kita bisa, asal kita mau ngatur waktu kita. Nah, kita enggak, waktunya kayak gitu kacar-kacar. Kalau sudah di depan TV udah lupa semua. Kalau sudah sama HP udah hilang semua. Sedikit tentang Habib Abdurrahman As-Sagaf. Dilahirkan beliau itu lahir 739 Hijriah, meninggal 23 Sya'ban 819 dikurangi 739 berapa? Oh enggak nanti kemana nih? 819 dikurangi 739 berarti berapa? 80 tahun. 80 tahun. Masya Allah. Kayak kalkulator. Betul 80. 819. Kita cek kecerdasannya. Dikurangi 739. 80. Mudah-mudahan cerdas dunia akhirat juga. Cerdas dunia atau akhiratnya juga harus 80 tahun umurnya. Masya Allah, cukup muammar ya. Meninggal di kota Tarim, dikubur di Zambal. Mangkoroh di Tarim. Putranya banyak, tapi yang terkenal 2. Al-Habib Abu Bakar Sakran dan Al-Habib Umar Al-Muhtar. Putranya 13. Semuanya aulia. Semuanya aulia. Ada yang mengatakan semuanya kutub. Cuma yang terkenal ini 2, Abu Bakar Sakran yang pengarang wirid Sakran, ada yang mengatakan putranya yang ngarang. Yang kedua Umar Muhtar. Pernah ada yang namanya Abdullah. Abdullah ini gak terkenal,
Dia mengeluh dalam hatinya, kok saya gak terkenal seperti saudara saya Abu Bakar dan Umar. Dalam hatinya dikasih sama abahnya, Abdullah, untuk kamu nanti terkenalnya di cucumu. Abdullah punya anak Abdurrahman. Abdurrahman punya anak Abdullah lagi apa Abdurrahman lagi? Abdurrahman, Abdurrahman 2 kali. Ini punya anak sampai punya anak Salim, punya anak Abu Bakar bin Salim. Fakhir wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini keturunan Habib Abdurrahman Segaf dari putranya yang namanya Abdullah. Ini yang dimaksud oleh abahnya. Untuk kamu Abdullah, kamu gak terkenal, nanti yang terkenal cucumu Abu Bakar bin Salim. Dulu dikatakan berapa puluh tahun dan ratus tahun sebelum beliau lahir. Beliau terkenal sangat menjaga waktu. Waktunya rapi, tersusun, terjaga, gak ada waktu yang terbuang. Banyak puasa, banyak zikir, banyak wirid, membaca Quran 4 siang 4 malam. Dibagi itu. Di antaranya Zuhur sama Asar itu menghatamkan sekali hataman di dalam sholat, 2 rakaat hatam Quran antara Zuhur sampai Asar. Pagi sampai Zuhur 4 kali hataman. Maghrib, Isya sampai subuh. Wah, belum wiridnya. Memang terkenal beliau itu dengan Al-Quran. Sampai ada Syekh Said Madhaj. Said Madhaj ini anaknya orang Badui, orang awam, bukan anaknya ulama, bukan habaib, bukan masyayikh, orang Badui, orang pegunungan, ya kayak randokonen gini. Ini saat Madhaj ini waktu kecil ini dianggap bebal sama ibunya. Dinajikan ke ustadz ini gagal, ustadz ini gagal, ustadz ini gagal. Akhirnya ibunya putus asa. Oh, kamu ini memang bagiannya bukan Quran, kamu ini bagiannya ngomong kambing. Ini udah dia berarti bagiannya kambing, ini udah nampilkan kambing, ini mau umbi. Pulang, dibawa pulang si anak ini. Udah capek ibunya nih, ngaji, gak susah-susah, gak bisa-bisa. Ketemu di jalan Habib Abdurrahman As-Segaf. Nasibnya bagus. Salaman, coba. Salaman. Doa Nabi. Ini ngaji gak bisa-bisa sampai pindah-pindah, ustadz mana yang gak BJGP. Udah capek saya. Senyum Habib Abdurrahman. Udah. Terus mau dibawa mana? Udah mau pulang udah. Terus biar tinggal sama saya aja. Hah? Di rumah antum deh? Iya. Oh, alhamdulillah. Udah. Tinggal di rumah Habib Abdurrahman. Rumah Al-Quran. Masih kecil dia. Lihat Habib Abdurrahman baca Quran. Mau main sama anak-anak Habib Abdurrahman baca Quran. Keluarganya baca Quran tuh. Akhirnya si anak ini bukan hanya bisa baca Quran, hafal Quran dalam waktu singkat. Ini dia kondisikan ya. Itu rumah kita ini kondisikan rumah yang bagus. Lingkungan kita ini kondisikan lingkungan yang baik supaya anak kita ini mudah untuk jadi baik. Kalau anak kita masuk ke rumah kita laku dicak rowo, ke tetangga cubit-cubitan,
keluar maling-malingan terus anak setiap saat lingkungannya sama sekali gak mendidik. Menjadi ulama besar gara-gara tinggal di rumah Habib Abdurrahman As-Segaf. Tapi hebatnya Habib ini punya kebun kurma. Para habaib itu rezekinya itu dia cari kerja. Rata-rata punya kebun kurma dan nanam kurma itu sendiri. Karena itu ada pahalanya. Beliau itu semua kebaikan itu dilakukan. Kalau ibaratnya nggak ditanam. Kebaikan nanam itu kan baik. Beliau nanam sendiri. Dagang, beliau dagang. Tapi sama rondo kuning sini kalau nanam. Abdurrahman itu kalau nanam satu, blok selesai nanam dibacakan Quran 1 kali hataman. Nanam lagi, blok selesai dibacakan Quran tanaman ini 1 kali hataman. Jadi kalau nanam 100 pohon kurma, dia menghatamkan Quran 100 kali. Berkah kurmanya orang-orang panen sekali, ini panen 2 kali. Quran, hataman Quran dibaca. Ini kan enggak nanam sambil joget, sambil nyanyi, tak basah boleh. Untung tak kagak lapar, kagak tekos. Berkah, masya Allah. Banyak putra-putranya hebat seperti tadi Umar Mukhtar, Abu Bakar Sakran. Pernah suatu saat Habib Umar Mukhtar ini haji. Di waktu itu banyak aulia di Mekah melihat Habib Umar Mukhtar yang masih muda, wajah yang hebat. Ini bukan anak sembarangan. Karena wali itu ketika melihat wali langsung nyambung, ini wali. Kenapa? Karena dia wali. Jadi dikatakan saya iful wali ilal wali. Gak tahu orang itu wali kecuali wali itu sendiri. Kapan itu tahunya? Ketika ketemu. Temu, mata hatinya melihat hati orang ini wali. Ya sekarang ini saya tahu sampai anak wali, karena saya nggak wali juga. Ini orang anak hebat ini, saya muda tapi istimewa. Nak sini. Kalau marhaban. Man ismuk? Siapa nama kamu? Saya Umar Mukhtar bin Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dewi dari Tarim Hadramut Yaman. Iya. Makanya wajah hebat. Dikumpulkan semua yang ada. Dikumpul semua. Sini. Ini loh, tak kasih tahu kamu. Nih anak ini putranya Habib Abdurrahman As-Segaf. Kamu tahu siapa abahnya anak ini? Nahnu ma'asyiral awliya, katanya. Kami para awliya, wali dia yang ngomong. Boleh ya kalau kami awliya. Dekatnya apa awliya ini? Kami para awliya, kata beliau ini. Jika kami lagi duduk-duduk sama-sama wali, abahnya anak ini datang, maka kami tidak bisa mengangkat kepala kami. Semuanya nunduk karena wibawanya Habib Abdurrahman As-Segaf ini seperti domba di hadapan harimau atau serigala yang besar. Tak agung dia sekali. Gak ada yang berani gerak, gak ada yang berani bicara kalau Habib Abdurrahman ini datang. Sampai beliau keluar, baru kami bisa angkat kepala dan bicara. Oh, ini Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad.
kalamnya sangat banyak dan indah. Di antaranya man laisa lahu wirid bahwa girid. Ini diartikan apa ini? Siapa yang gak punya wirid, gak punya wirid dia, gak punya wirid Quran, gak punya wirid sholawat, gak punya wirid dzikir, gak baca wiridul latif, gak baca dzikir-dzikir yang lain, bahwa girid, maka dia sama dengan al-modaku. Ini tidak ada bedanya sama yang di pohon-pohon. Ya, yang nggak punya wirid, maaf, jangan tersinggung. Masya Allah. Wa man la lahu adkar mahu dzakar. Siapa yang nggak punya dzikir, maka dia bukan laki-laki, walaupun pakai celana, walaupun songotan. Bener yang laki pun tadi dzikir ya. Wa man lam yutali ihya ma fihi al-hayat, yang nggak pernah baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia nggak punya malu. Karena orang itu tahu diri ketika dia baca Ihya, harus tahu. Karena Ihya ini nggak ada yang benar di depan Ihya. Semuanya di hadis. Inti siapa inti? Inti Ustaz baca Ihya, malu inti jadi dipanggil Ustaz. Inti keturunan orang mulia baca Ihya, malu inti dimuliakan orang, nggak pantas. Inti pejabat baca Ihya, nangis inti. Inti awam baca Ihya, semuanya dihabisi oleh Ihya itu. Dibuka jati diri kita ini sama Imam Ghazali. Karena kita kalau nggak tahu diri kita ini siapa, kita akan sombong. Dimuliakan orang sedikit aja dipanggil Ustaz, langsung mekar kayak merak itu. Langsung ngomongnya kayak siapa berjalan ambil merem-merem gini. Nah, kalau kita nggak tahu diri kita, kita akan sombong. Karena punya harta, sombong dengan hartanya. Pangkat, sombong dengan pangkatnya. Punya ilmu, sombong dengan ilmunya. Punya ibadah, sombong dengan ibadahnya. Baca Ihya, malu kita. Karena kita ini ternyata kita ini gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Man la lahu adab bahwa duk. Siapa yang gak punya adab, maka dia itu hakikatnya beruang. Ya, duk apa beruang? Yang besar itu, yang biasanya main sama siapa itu anak kecil. Masa temannya masa itu mau beruang yang mainan ternakan. Jangan sama kayak cakal saya. Man laisa lahu adab bahwa duk, yang nggak punya adab itu duk, beruang itu. Kullu ilmin bila amalin batil. Semua ilmu tapi kalau nggak diamalkan batil, percuma. Kitab semua dibaca, kitab semua hafal, amal nol, inti percuma inti, nggak ada artinya ilmu.
Kata Abdul Haddad, al-ilmu alaik hatta ta'malu bih, fa idza amilta fal ilmu lak. Ilmu itu jadi bencana untukmu jika enggak kau amalkan. Jika kamu enggak kau amalkan, ilmu kamu jadi bencana. Maka jangan puas punya ilmu, kalau enggak diamalkan percuma. Jangan merasa bangga karena punya ilmu, lalu enggak ada artinya itu kalau enggak diamalkan. Kalau kau amalkan, kamu mulia. Ilmu enggak diamalkan batil. Wa kullu ilmin wa amalin bila niyah haba. Semua ilmu dan amal tanpa niat yang bagus haba, tidak ada artinya itu. Ilmu dan amal tapi tidak ikhlas, tidak ada artinya. Kullu ilmin wa amalin wa niyatin bila sunnah mardud. Ilmu punya, amal ada, niat baik tapi enggak melaksanakan sunnah Nabi, melanggar sunnah Nabi, ditolak. Kullu ilmin wa amalin wa niyatin wa sunnatin bila wara'in khusran. Semua ilmu diamalkan, niat baik tapi enggak ada waro, semuanya masuk halal, masuk haram, masuk saya penting pas semakin dek halal haram mereka dibudi. Oh ini percuma, khusran, rugi. Apa? Mithlu bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Bait sebelumnya itu haraman yakulu mithlul bina wa ta'atun mimman harama yakulu mithlul bina fawqa mawjin yuj'alu. Orang yang taat tapi makanannya haram seperti membangun bangunan yang hebat di atas ombak. Ya apa? Bisa. Baru satu bata kena ombak, jatuh lagi. Baru 3 bata kena ombak, jatuh lagi. Artinya gak ada artinya ibadah tanpa waro. Kun ibna zamanik, jadilah kamu anak zaman. Artinya apa? Jangan menentang zaman. Kalah kamu, ikuti aja deh. Yang penting jangan maksiat, jangan ikuti maksiat. Jangan kamu melawan zaman, harus zaman ini berubah seperti ini. Kalau belum waktunya nggak bisa, dapat capek kamu. Udah ikuti aja zaman ini. Kita harus berubah. Biasa begitu biasa. Sakit gigi sampai belang, sakit gigi long-longan. Yo sok nasihat Abdul Rahman Sekar. Kun ibna zamanik. Udah, jadilah kamu anak zaman. Ikuti zaman kamu ini zaman apa? Nikmati. Kita ingin zaman ini seperti zaman yang dijanjikan Nabi. Semuanya dihukumi syariat Islam. Kamu hidup di zaman sekarang. Belum waktunya zaman itu datang. Kalau kamu paksa, kamu mati konyol. Habis waktumu, habis tenagamu, gak akan berhasil. Oh, belum zamannya. Yang nakdirkan ini Allah, bukan sampean. Udah nikmati. Bukan berarti kita ridho dengan maksiat lah, tapi
Tapi Allah udah ngatur zaman ini seperti ini, zaman ini seperti ini, zaman ini seperti ini. Lihat, aulia ulama Italia 25 tahun dijajah komunis. Mereka menikmati. Gak boleh pondok buka ditutup. Ya. Majelis gak boleh ada. Iya. Gak boleh ada kegiatan belajar mengajar. Iya. Dia nikmati. Ibadah itu gak pondok dok. Ibadah gak majelis dok. Mereka ibadah dengan cara lain. 25 tahun selesai komunis minggat, kembali lagi kota Tarim indah. Ini loh kun ibna zamani. Kalau enggak mati konyol kita, habis tenaga, habis usaha, kacar-kacir, gak dapat apa-apa, tambah rusak. Dan tidak bisa berubah zaman ini, karena bukan kita yang megang zaman ini. Zaman ini yang megang Allah, yang ngatur Allah. Yang terakhir, ini kalimat indah ya. Kata Dr. Nasir, idza ra'aitan nas don, idza ra'aitan nas dia la taqdon yakulah. Jika kamu lihat orang di depanmu ini serigala, kamu jangan bodoh jadi kambing, dimakan kamu. Jika orang di depanmu ini sifatnya kayak serigala, akan menzalimi kamu, akan menyakiti kamu, akan menipu kamu. Jadilah kamu orang pintar, jangan jadi kambing. Gini ya, nanti kamu kalau kayak gini kamu akan dapat gini. Iya. Kamu ikut saya, kamu nanti saya jamin. Iya. Kamu harus. Iya. Kan dimakan ini. Ini bukan tawadhu, ini goblok. Bukan tawadhu ini. Saya husnudzon habis. Bukan husnudzon ini. Kalau di depan kita ini serigala, jadi serigala. Mau dibohongi? Enggak. Mau menggolimi? Apa? Gitu. Jadi serigala ketemu serigala. Mikir. Kalau saya cakar, saya dicakar. Dihargain di sama orang, gak dibikin bohong bulan-bulanan. Nah sekarang ini banyak orang jadi kambing di depan serigala. Disuruh ke barat, suruh ke timur, suruh ini ikut, suruh ini gitu. Padahal serigala yang nurut itu ada politik di balik itu semua. Dibohongi, dibodohi. Oh ini jadi kambing ini nurut, ya Allah. Dan sebaliknya jika kamu lihat orang di depan kamu itu kambing, orang lugu, orang polos, kamu jangan jadi serigala menggolimi dia. Jadi kamu kambing juga. Oh orang ini masya Allah lillahi ta'ala. Kamu juga lillahi ta'ala. Apa bisa saya bantu? Oh gini ya apa? Jangan dong jadi kambing. Ini kesempatan ini. Jangan mendolimi orang, jangan mau didolimi orang. Ini kalimat Habib Abdul Rahman As-Segaf seperti sahabat Umar Sayyidina Umar bin Khattab, la yakhda'una ahadun wa la nakhda ahadan. Kami tidak menipu siapapun dan kami tidak bisa ditipu siapapun. Itu cerdas orang Islam itu, cerdas, nggak bisa dibohongi A, B, C, D dengan ini. Apa tujuannya? Ini siapa? Maunya apa? Gitu. Bukan suudzon, hati-hati. Ya, Nabi SAW mengatakan tatalasun nas bisuudzon. Hati sama orang itu.
Jangan. Oh, bawa mobil kamu? Iya. BPKB-nya dibawa? Iya. SNK-nya ada. Kuncinya mana? Ini. Mana? Tak pegang semua. Oh iya. Ada topes. Mari kita dengar apa? Mobil dibawa. Bukan ada BPKB-nya sama SNK dibawa juga. Dikasihkan semuanya. Iya. Oh pintar. Terus apa ini? Ya subuh. Oh ntar kamu sholat sini sudah. Nangis ke pangeran. Nah, ini nggak polos ini. Hah? Paham ya? Saya pinjam sertifikat rumahnya sebentar. Sertifikat rumah mau dipinjam. Siapa ente? Mau apa? Enggak, saya mau lihat-lihat, saya mau tunjukkan. Oh iya, monggo. Tadi sampai ke bank. Minjem saya 100 juta. Tompes sisita. Yang ngutang bukan sampean. Yang pintar orang Islam, ya. Orang itu lihat, ini siapa ini? Kambing apa serigala? Serigala. Siap-siap jadi serigala, berubah bentuk. Oh kambing ini orang Masya Allah, orang polos, ngajak ibadah, ngajak zikir. Jadi kambing, ayo ke barat, ayo ke timur, ayo. Tidak ada tujuan apa-apa ini. Ayo. Nah, gitu. Ojo yang ikhlas, yang Masya Allah disuudoni. Cecong-mocong, berjanji. Ya memang gitu. Yang jujur disuudoni, yang bohong dipercaya. Toro. Kenapa? Polanya helak. Abah mungkin helak, digula bisa helak. Ya, mudah-mudahan barokah silaturahman segala ya. Kita menjadi ahli Quran. Ayo yang kita ceritakan ini, Masya Allah Quran berjalan. Semua rumahnya itu menyaksikan Quran dan zikir. Semua rumah. Sampai pernah beliau masuk rumahnya, semuanya berzikir. Kasurnya zikir, dindingnya zikir, pantatnya zikir. Ini karamah. Jangan ngomong kok bisa, gak masuk akal. Akal yang sampai taruh dengan sapi. Ini aulia, ini karamah gitu. Dari banyaknya zikir sampai semuanya isi rumahnya itu berzikir. Nah, mudah-mudahan kita pulang membawa semangat baru untuk baca Quran. Yang belum khatam, ayo Ramadan akan habis. Sangat disayangkan, malu kalau masih belum khatam Quran di bulan Al-Quran. Mudah-mudahan musalla Darul Fadilah. Bangun. Darul Nur di sini. Ingat siapa dia? Ahmad Darul Nurnya dibilang Nur. Musalla Darul Fadilah. Darul Nur di sini. Untung nggak lihat ini. Darul Fadilah ini pendirinya dan penerusnya, dan kalau ada buat sini ngaji Quran dan diberkahi Allah. Masyarakat Rondo Kuning ini ya, masuk Rondo Kuning ini. Rondo Kuning, mudah-mudahan masyarakatnya diberkahi, semua rumah dapat barokah Quran, semua rumah dapat barokah aulia, semua rumah dapat barokah Ramadan, diberi berkah rezeki oleh Allah, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita. Mudah-mudahan semuanya barokah insyaallah. Ini berapa banyak habaib, asatid dihadir di sini, semuanya berdoa, semuanya minta sama Allah. Beruntung semua masyarakat, mudah-mudahan acara ini mengundang rahmat insyaallah, mengundang barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kekasaran mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan untuk besok malam
khatamul Quran diadakan di Lesan ya, di Lesan, di tempatnya Suherman. Dilihat di mana, di masjid atau di musola? Udah di mana Suherman? Hah? Di masjid. Iya, mana saya bergatnya? Mana Suherman? Di mana? Di Masjid Ummul Mukminin. Khadijah Ummul Mukminin. Ini masjid yang dibangun Habib Ali Zainal Abidin Fat Akid. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah insyaallah. Mudah-mudahan jadi acara yang indah. Nah, dari Rondo Kuning ke Lesan tetap ke Megayu. Ayo hadir yang nggak ada udzur, ayo hadiri kita sama-sama berdoa, bermunajat ya. Untuk membersihkan hati, menyatukan misi. Udah nggak ada tujuan lain acara ini kecuali mengabdi di syariat Nabi Muhammad, kecuali mengajak umat untuk zikir sama Allah, untuk sholawat sama Nabi, untuk baca Quran. Kita ingin semuanya dapat Lailatul Qadar. Ini tujuannya. Kita ingin semuanya dapat barokah Ramadan. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Ditutup dengan talqin dzikir oleh Habib Jamal bin Hamid Al-Hamid dan tahlil oleh Habib Hadi insyaallah.